Dalam gelapnya dunia pesugihan, ada suatu ritual yang dikenal paling mengerikan. Pesugihan kera bukan hanya meminta tumbal, tapi juga menyeret jiwa pemiliknya ke dalam siksaan tanpa akhir. Inilah kisah nyata dari seorang pria bernama Rino yang nekat bersekutu demi kekayaan instan. Rino, seorang pria berusia 28 tahun. Dia berasal dari Jawa Tengah, hidup dengan pas-pasan, usaha bengkel motornya yang sepi, dan dia memiliki istri yang sedang hamil dan memiliki banyak hutang. Tekanan demi tekanan ekonomi membuatnya putus asa. Hingga suatu malam, temannya yang dulu miskin, yaitu Andi, tiba-tiba datang membawa mobil mewah. Andi mengaku sukses, tapi saat ditanya cara mendapatkan kekayaannya, dia hanya tersenyum dan berbisik, "Kalau kamu berani, ikut aku ke Gunung Petung." Malam gelap, hutan lebat, suara kera mengerang di malam Jumat. Rino dan Andi menuju Gunung Petung. Mereka mendaki sebuah gua yang konon dijaga makhluk menyerupai kera raksasa berbulu hitam. Sesampainya di gua tersebut, Rino disuruh telanjang dada dan membacakan mantra, kemudian mempersembahkan darah dari jari manisnya ke batu persembahan. Tiba-tiba suara kera keras menggema. Seekor kera hitam besar bermata merah muncul lalu hilang sejenak di malam itu. Hidup Rino berubah drastis. Setelah melakukan ritual itu, usahanya mendadak ramai. Rino punya banyak pelanggan, bahkan tawaran proyek besar pun didapatnya. Duit pun mengalir deras dalam 3 bulan. Rino pun membeli rumah, mobil, dan hidup mewah. Akan tetapi ada syarat di setiap malam Jumat Kliwon. Ia harus meletakkan sesajen di belakang rumah, lalu harus memberi darah dari tubuhnya. Bila tidak, pasti akan ada yang datang untuk menagih. Awalnya yang menjadi tumbal adalah hewan kecil, tapi semakin lama permintaan kera semakin kejam. Karyawan bengkel Rino pun tewas tertimpa motor. Lalu tetangganya ditemukan mati tergantung. Rino sadar bahwa kekayaan yang didapatnya harus dibayar dengan nyawa. Akan tetapi itu sudah terlambat. Suatu malam, istrinya mimpi buruk. Dia melihat ada kera besar mencakar pintu rumahnya. Besoknya, anak yang berada di dalam kandungan keguguran tanpa sebab. Rino mencoba menghentikan pesugihan.
Ia mencoba mendatangi dukun putih, namun dukun itu marah. "Kamu sudah perjanjian darah, Nak. Itu makhluk tidak akan memberikanmu hidup." Sejak itu, Rino tak bisa tidur. Setiap malam, suara kera mengerang dan menggaruk pintu, kemudian mencakar jendelanya. Akhirnya, Rino pun kabur keluar kota. Akan tetapi, suara itu terus mengikutinya. 2 bulan kemudian, Rino ditemukan membusuk di kontrakan. Tubuhnya penuh luka cakaran, mulutnya menganga, matanya membelalak seperti melihat hal mengerikan. Di dinding kamar terlihat tulisan darah. Janji harus ditepati. Menurut warga sekitar, setiap malam terdengar suara kera dari atap rumah, padahal tidak ada binatang di sekitar. Pesugihan memang menawarkan jalan pintas menuju kemewahan. Akan tetapi, setiap kesepakatan dengan makhluk halus selalu ada harga mahal yang harus dibayar. Dan ingat, kera itu masih menunggu tumbal berikutnya.